Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nahlana Zukrubania dari Prodi Agroteknologi. Kali ini aku mau bahas sedikit tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman. Topiknya lumayan penting nih, apalagi buat yang belajar pertanian atau suka dunia tanaman. Jadi yuk, kita mulai dari yang pertama. 1. Mengapa suatu organisme disebut OPT? Jadi, OPT itu singkatan dari organisme pengganggu tanaman. Namanya aja udah kelihatan ya, pengganggu tanaman. Suatu organisme bisa dibilang OPT kalau dia bikin tanaman kita rugi, entah karena nyerang daunnya, akarnya, batangnya, atau ganggu proses tumbuhnya. Contohnya tuh kayak ulat, tikus, jamur, sampai gulma. Mereka ini bikin tanaman gak tumbuh maksimal, bahkan bisa gagal panen kalau parah banget. Nah, yang kedua, mengapa cuaca nggak menentu bikin pengendalian hama dan penyakit susah? Nah, cuaca yang nggak menentu tuh jadi salah satu hal yang bikin ribet petani. Soalnya, perkembangan hama dan penyakit itu tergantung banget sama kondisi cuaca. Misalnya pas lembab banget, jamur bisa cepat tumbuh. Kalau tiba-tiba panas terus, malah muncul hama lain yang beda. Jadi, karena cuacanya nggak stabil, petani jadi susah nebak kapan waktu yang pas buat nyemprot atau ngendaliin hamanya. Yang ketiga, mekanisme hama serangga dalam menyerang tanaman. Kalau ngomongin serangga, cara mereka nyerang tanaman tuh beda-beda tergantung jenisnya. Ada yang cara makannya dihisap kayak kutu daun yang ngisep cairan tanaman. Ada juga yang gigit-gigit daun kayak ulat. Terus ada juga yang nyerang akar dari bawah tanah. Efeknya tanaman bisa layu, daun bolong-bolong, bahkan bisa mati kalau diserang terus. Jadi penting banget tahu jenis hamanya biar bisa dikendaliin dengan cara yang pas. Yang keempat, proses terjadinya hama serangga jadi resisten terhadap insektisida. Pernah dengar nggak istilah serangga kebal insektisida? Nah, itu karena resistensi. Awalnya waktu petani nyemprot insektisida, nggak semua serangga mati. Ada beberapa yang ternyata kuat. Nah, yang kuat inilah nanti berkembang biak dan nurunin sifat tahan itu ke anak-anaknya. Lama-lama jumlahnya makin banyak dan insektisida yang dulu manjur jadi nggak ngaruh lagi. Jadi penting banget buat ganti bahan aktif insektisida supaya hamanya nggak kebal. Nah, yang terakhir nih, kenapa rotasi tanam jadi salah satu cara pengelolaan hama dan penyakit? Rotasi tanam itu artinya kita ganti jenis tanaman yang ditanam di lahan yang sama. Tujuannya biar siklus hidup hama dan penyakitnya terputus. Misalnya, hama yang suka nyerang cabai biasanya nggak doyan jagung. Nah, kalau habis panen cabai terus kita tanam jagung, si hama tadi kehilangan makanan dan akhirnya mati. Selain itu, rotasi tanam juga bantu ningkatin kesuburan tanah. Jadi, cara ini sederhana tapi cukup efektif buat ngurangin serangan hama dan penyakit. Jadi, intinya pengendalian hama dan penyakit itu nggak cuma soal nyemprot insektisida aja, tapi juga ngerti gimana perilaku hamanya, kondisi cuacanya, dan pola tanamnya. Kalau semua itu diperhatiin, tanaman bisa tumbuh sehat dan hasil panen juga maksimal. Sekian dulu penjelasan dari aku, semoga bermanfaat ya. Makasih udah nonton, bye-bye.